Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul adzim. Yang kami muliakan ibu-ibu Majelis Taklim Ukhuwah Islamiyah, segenap pengurus yang saya muliakan beserta jamaah sekalian, alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk hadir dalam majelis ilmu ini. Semoga limpahan barokah serta rahmat Allah dicurahkan untuk kita semua, dan kita mendapatkan bantuan, pertolongan dari Allah atas setiap persoalan yang kita hadapi, dan mudah-mudahan kita semua diparingi istiqamah di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah, tema tentang keutamaan sholat duha ini adalah salah satu bagian bab keutamaan. Artinya, setiap amalan orang-orang yang beriman kepada Allah pasti semuanya memiliki keutamaan. Ketika bahas istighfar, ada keutamaan istighfar. Ketika bahas majelis taklim, ada keutamaan majelis taklim. Ketika sholat fardu, ada keutamaan sholat fardu. Ketika bahas sholat tahajud, ada keutamaan sholat tahajud. Ketika bahas sholat witir, ada keutamaan sholat witir. Kebetulan sore ini kita bahas tentang keutamaan sholat duha. Setiap apa yang Allah perintahkan, setiap apa yang Allah anjurkan, bahkan Rasulullah memberikan contoh, itu pasti ada keutamaan, keistimewaan bagi mereka yang melakukannya karena Allah, yang mereka lakukan karena keikhlasan, karena semata-mata minta bantuan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kok sholat begini? Kita juga tetap memperhatikan, jangan sampai ada orang itu bernafsu melakukan amalan sunnah tapi meninggalkan amalan yang wajib. Ada orang itu seneng tahajud tapi gak sholat subuh. Nah gitu ya. Seneng tahajud tapi subuhnya malah kesiangan. Jangan. Betul kan? Kalau sholat fardu itu ibarat pakaian, panjenengan sudah nutup aurat dengan pakaian yang baik, lalu melakukan sholat sunnah, itu pernak-pernik yang panjenengan pakai, jadi tambah indah, tambah bagus. Tapi kalau panjenengan sholat fardunya ditinggalkan, sama dengan orang gak pakai baju. Terus sholat sunnahnya rajin, pernak-pernik dipakai gak kelamben, kira-kira kayak apa? Nah gitu. Jadi laki-laki itu sudah pakai jas, pakai hem, pakai jas, pakai celana, pakai sepatu, sudah bagus. Itu sholat fardunya. Lalu ditambahi, mungkin pakai dasi, mungkin pakai apa, perhiasan yang ditempelkan di kantong bajunya, atau pernak-perniknya. Itu tambah bagus. Itu amalan-amalan sunnah. Yang kedua,
Jangan bernafsu melakukan amalan. Artinya begini, wayai butuh sholat terus, malah prek terus setahun. Ada enggak yang begitu? Nah, di sini mudah-mudahan enggak ada ya. Jadi ini wayai semangat sholat terus zikir terus, habis itu ngeblank, setahun enggak pernah berzikir, setahun enggak pernah sholat. Jangan. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita berbicara tentang keutamaan sholat duha. Bahkan nanti ada kajian spesial yang tata cara sholat duha itu diijazahkan. Kok ada diijazahkan bagaimana? Kan dari Nabi sudah ijazah, betul. Tapi ada orang tertentu yang ngikuti Nabi di dalam mengamalkannya, lalu Allah tunjukkan kesuksesan. Itu biasanya kalangan para ulama tentu. Lalu oleh beliaunya diajarkan kepada santri, ikutilah di petunjuk ini, begini caranya, detailnya seperti ini. Itu namanya diijazahkan. Nah, di sini kita secara umum saja. Kenapa? Ibu-ibu ini kan banyaknya di rumah, walaupun ada sebagian mungkin yang bekerja. Kekuatan negara, imadul bilad, itu adalah kaum wanita. Tonggaknya negara, kokohnya negara ini kaum wanita. Bahkan dalam keluarga, suksesnya anak turunan kita itu karena ibu keluarga. Maka Syekh Maimun Zubair mengatakan, jadilah seorang ibu yang senang duduk untuk berzikir kepada Allah, yang senang melakukan sholat-sholat sunnah untuk meminta kepada Allah untuk keluarganya dan anak keturunannya kesuksesan lahir dan batin, dunia akhirat. Nah gitu. Jadi kaum ibu itu, kaum wanita itu memang menjadi tonggak kekuatan. Maka salah satu amalan yang akan disampaikan pada kesempatan sore ini tentang keistimewaan sholat duha. Pertama, ada wasiat Rasulullah. Di dalam riwayat Bukhari, di dalam riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Ausani Khalili bisalasin la ada'uhunna hatta amuta, saumi salasati ayyam min kulli syahr, wa salati duha, wa naumi ala witrin." Monggo ibu-ibu tengahnya blong. Gula tengok kiri tengok kanan, jadi sehat. Gitu. Kalau gerakannya alhamdulillah, boten monoton, ajen terus. Monggo diisi di depan gak apa-apa. Yang di sini terhalang oleh kamera, mohon maaf. Oh silau, nggih, pun. Iya. Malah ustadznya nggak kelihatan ya karena silau. Bercahaya ustadznya. Itu baik. Nah, ini sampai ini dulu. Kita akan masuk ke sholat duha. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, sholat duha itu hukumnya sunnah muakkad. Sunnah tapi muakkad. Kalau sunnah biasa seperti kita, ya kadang-kadang mewayai kepengen sholat, pengen gak sholat malas ya gak sholat. Oh yang malas bukan sholat sunnah kok, kadang yang wajib aja, yang fardu nih malas gak sholat. Loh, masih banyak loh di luar sana gak sholat 5 waktu loh, gak dosa, gak merasa dosa maksud saya. Ben-beno urusan-urusanku, ustadz sing cerewet gak ono kene hak dewe-dewe. Lu hak dewe-dewe kita ngilingno. Tawaso bil haqi, tawaso bis sabri, saling memberikan nasihat di dalam kebenaran, memberikan nasihat di dalam kesabaran. Jadi panjenengan kalau beri nasihat aja muring-muring. Ustaz kandhane lho kok gak anu belas aku. Yo
sabar. Tugasnya panjenengan memberikan nasihat di jalan yang benar, memberikan nasihat dengan sabar. Apapun yang panjenengan lakukan, insya Allah mendapatkan pahala dari Gusti Allah. Nurut gak nurut urusannya dia. Gak nurut bukan berarti gak dapat pahala, tetap dapat pahala. Siapa tahu gak nurut itu supaya kita gak bosen memberikan nasihatnya, supaya ladang amal kita terus. Makanya ya apa diajak, Ustaz ajak bolak-balik, gak pernah mau. Males aku, ada nggak gitu? Jangan, terus aja sampai saya yang bosan atau dia yang bosan. Ajak itu, ngajak kebaikan, sabar. Gak koncuan, belas gak koncuan, aku males. Gak koncuanan. Nah, sholat duha itu hukumnya sunnah mu'akkad. Mu'akkad itu artinya walaupun sholat ini sunnah, Rasulullah selalu menunaikannya, selalu menjaganya, tidak pernah meninggalkannya. Itu mu'akkad. Kebalikannya kita ya. Kita mah jarang-jarang ya. Kalau tidak seumur hidup sekali, seumur hidup 2 kali deh. Kalau tidak setahun sekali, ya minimal setahun sekali. Ada yang belum sholat duha, mau setahun sekali, boten pernah. Kalau sudah setahun sekali dinaikkan, 2 tahun sekali per 6 bulan. Dinaikkan lagi setahun 3 kali, dinaikkan lagi sampai sebulan sekali, dinaikkan lagi sebulan 2 kali, sampai istiqomah iso jejeg ajeg ya alhamdulillah 2 hari sekali, sampai istiqomah tiap hari alhamdulillah. Itu upaya harus di planning. Jadi kita ini evaluasi, saumurku tahu duha gurung loh, berapa rakaat aku tahu duha, gitu kan? Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, sholat duha ini dalam beberapa keterangan disebut juga dengan sholat taubat. Jadi siapa orang yang senang sholat duha, berarti dia tengah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka disebut sholatul awwabina hina tarmadul fisali. Sholatnya orang-orang yang kembali tobat kepada Allah adalah sholatnya orang ketika unta mulai kepanasan. Mulai panas jam berapa? Yaitu namanya waktu duha. Di waktu duha enten sholat apa? Ya sholat duha. Sholat duha itu disebut sholatnya orang-orang yang bertobat kepada Gusti Allah. Jam berapa sih sholat duha waktunya? Nah, ada 5 waktu yang dilarang sholat. Ada yang tahu? Saat matahari terbit, proses terbitnya. Dan yang kedua saat matahari tengah-tengah. Zuhur itu sudah tergelincir ke barat. Jadi kalau tengah-tengah itu masih dilarang. Saat matahari tenggelam, proses tenggelam, itu dilarang. 3 waktu. Ditambah selesai sholat asar, selesai sholat subuh, itu dilarang sholat. Maksudnya dilarang sholat itu bukan semua sholat. Para ulama yang disebut larangan itu larangan sifatnya makruh, bukan haram. Dan yang dilarang sholat itu sholat sunnah mutlak. Kalau sholat yang ada sebab meninggal dunia, sholat apa? Sholat jenazah. Malah fardu kifayah itu sholat jenazah. Walaupun habis asar, walaupun habis subuh, waktunya minta disolatkan, solatkan.
boten dilarang. Saya nih masuk ke masjid sini, kebetulan tadi saya tidak melakukan, lalu saya sholat 2 rakaat. Namanya sholat apa? Tahiyatul masjid. Ini kan selesai asar loh. Itu dilarang karena ada sebab masuk masjid, sholat tahiyatul masjid. Maka sholat yang ada sebab itu dibolehkan. Yang ketiga, sholat sunnah rawatib. Panjenengan tadi belum qobliyah asar misalkan, lalu sholat asar, selesai sholat asar kepengen, akulah tadi belum qobliyah asar, boleh menunaikan qobliyah asar selesai sholat asar, namanya mengqadha qobliyah asar, boleh. Sholat sunnah rawatib itu muakkad, Nabi tidak pernah meninggalkan. Sampai ketika Nabi tidak punya waktunya, Nabi mengqadha. Riwayatnya sahih. Selesai sholat asar, Nabi berdiri lagi 2 rakaat. Lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, bukankah sholat selesai asar engkau melarangnya? Lalu mengapa engkau mengerjakannya? Sholat apa yang kau kerjakan? Kata Rasulullah, yang aku kerjakan ini adalah 2 rakaat setelah zuhur. Artinya ba'diyah zuhur yang belum sempat aku kerjakan. Maka aku mengerjakannya selesai sholat asar ini barusan. Itu boleh. Ya. Jadi larangan itu sifatnya makruh. Dan yang dilarang sifatnya sholat-sholat mutlak biasa. Memang awalnya sholat tahiyatul masjid itu sholat biasa, sholat mutlak awalnya. Pokoknya masuk masjid sholat apa? Itu pokoknya sholat mutlak awalnya. Tapi oleh para ulama menjadikan ini sholat sebab masuk masjid sholat. Nih gak masuk masjid ya gak sholat. Maka jadi dibolehkan. Nah, tadi larangan waktu sudah. Ketika matahari proses terbit, ya, itu disebut syuruk. Untuk sholat syuruk atau isyraq setelah proses terbit itu kira-kira menggunakan jam, waktu kita ditambah 10 menit. Nah, ada tulisan misalnya waktu syuruk jam 05.11 atau 05.04 menit ditambah 10 menit. Atau ada mengatakan 15 menit. Kalau saya biasanya ya kadang 15 menit, kadang 10 menit. Berarti kalau 10 menit katakanlah 05.15. Kalau syuruknya 05.4 menit atau 5 menit. Itu kan 05.15. 05.15 itu sudah boleh sholat. Itu namanya waktu duha. Jadi waktu duha itu saat matahari terbit, setelah terbit ditambah 10 menit itu sudah masuk waktu duha. Wadduha, demi matahari di waktu duha, yaitu ketika matahari naik sepenggala. Nah itu. Terus berakhirnya sampai kapan? Ya kira-kira 15 menit sebelum zuhur. Itu waktu duha itu lama. Lalu yang afdol jam berapa? Ukuran Surabaya kira-kira ya jam 9 sampai jam 11. Jam 7 boleh, jam 6 boleh, tapi yang afdol kira-kira jam 9 sampai jam 11. Itu afdolnya duha. Kenapa? Karena proses pemanasan bumi. Kan? Baik jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Lalu doa apa usai sholat duha? Kalau pelaksanaan sholat duha itu biasa
2 rakaat seperti sholat biasa, ya. Surat yang dibaca boleh asal jangan surat kabar. Pokoknya surat Al-Quran saisowe. Kan sudah sepakat toh kalau sholat sendiri itu mesti kul huwallahu ahad apa ina atau ina. Ruai Pak Ustadz ya pengalaman. Ya paling tidak kalau panjenengan apa wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha. Rakaat pertama habis Fatihah. Rakaat kedua misalkan wadduha habis Fatihah wal laili idza saja. Itu. Atau ya kul ya ayyuhal kafirun sama kul huwallahu ahad boleh. Kul huwallahu ahad rakaat pertama, kul huwallahu ahad rakaat kedua boleh. Nemen nerek. 114 surat apale mung sitok ah. Kulumane kerungu anake pasti kulhu. Heboh dunia persilatan itu. Pasti kulhu. Ya Allah. Kan anak ada heboh. Sang ayah ngimami sholat maghrib di rumah, maghrib jamaah di rumah, makmumnya istri sama anak-anaknya. Ayah paling mengkulhu. Mari Al-Fatihah kul huwallahu ahad. Habis Fatihah rakaat kedua kul huwallahu ahad, kul humane Isya waladhdallin amin. Anaknya letok kul huwallahu ahad. Ayahnya bingung, aku mau coba apa mana? Ketahuan rahasia gua gitu kan. Jadi pelaksanaan sholatnya biasa seperti sholat sunnah yang lain. Lalu selesai sholat sunnah ya zikirlah, zikir istighfar, tambahi istighfar yang banyak, tambahi sholawat yang banyak, tambahi tasbih yang banyak, ya, sak mampunya. Lalu berdoa. Doa tentang sholat duha di dalam riwayat Imam Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad, yaitu Allahumma gfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Allahumma gfirli nun Gusti nyuwun ampun ya Allah, ampuni dosa-dosaku. Watub alaya Gusti, terima tobat hambamu ini ya Allah, ya Rasulullah, ya Allah, tobat kami terima ya Allah. Innaka antat tawwabur rahim. Sungguh engkau ya Allah maha penerima tobat lagi maha kasih dan sayang. Itu doa dari Nabi. Ya, yang banyak dalam kehidupan kita, Allahumma inna duha'a duha'uka wal baha'a baha'uka wal jamala jamaluka wal quwwata quwwatuka wal ismata ismatuka. Pun apa lah? Dereng browsing mawon ya, browsing internet lalu di print ya, ditaruh di tempat sholat, baca, insya Allah hafal. Arab cara baca terjemah gitu kan, di print. Nah itu doa kumpulan dari ulama. Boleh enggak? Boleh. Oh artinya itu keren. Allahumma inna duha'a duha'uka. Ya Allah, sampai ada kalimat in kana rizki fis sama'i fa anzilhu. Ya Allah, jika rezeki itu masih tergantung di atas langit sana, turunkan seperti hujan deras. Wa in kana fil ardi fa akhrijhu. Bila rezeki itu masih tertanam di 7 lapis bumi di dalam, maka keluarkan seperti air Zam-Zam yang terus deras mengalir tanpa henti. Wa in kana ba'idan faqaribhu. Jika rezeki itu nun jauh di sana, tak terjangkau, dekatkan ya Allah ya. Wa in kana haraman fatahhirhu. Jika rezeki itu ada keharamannya, maka halalkan ya Allah. Ini namanya money laundering. Money laundering. Mari nyolong bantu masjid. Mari nyolong bantu fakir miskin. Bukan, maksudnya bukan itu. Bukan itu. Artinya begini.
niat nyari rezeki itu halal, kadang-kadang masih bercampur dengan harta yang haram. Maksudnya gitu, aku memohon kepadamu ya Allah, harta yang kau berikan itu betul-betul rezeki yang halal. Itu maksudnya. Itu doanya, ya, doa salat duha.